Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Dikala kita menerima hari pemberian Tuhan, mari kita bersyukur lebih lagi di akhir pekan ini bahwa penyertaan Tuhan sudah membimbing sepanjang minggu berjalan, maka patutlah kita bersukacita di dalam Tuhan. Menyambut hari yang baru, mari kita syukuri dengan doa dan memohon firman Tuhan menuntun kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami lagi boleh menikmati hari baru. Dan percaya kami dituntun oleh karena kasih-Mu. Dan kami akan beraktivitas sepanjang hari juga oleh karena kuasa-Mu. Kami hendak membaca, merenungkan sabda-Mu di akhir pekan ini. Tolong kami untuk memahaminya, sehingga sepanjang hari berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sabda pagi edisi Sabtu 27 April 2024 dalam Roma 12 ayat 8. Firman Tuhan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, perenungan kita ada di bawah tema karunia menasihati dan berbagi dengan ikhlas. Ketika kita menasihati seseorang, sering kita mendengar suara sindiran, "Bakaca dulu." Memang tidak mudah bagi seseorang yang diberi karunia menasihati. Kata Paulus, ia harus mengintrospeksi diri. Sudahkah yang diucapkan itu juga yang dilakukannya, baik kepada diri sendiri atau kepada orang yang dinasihatinya? Tuhan Allah menghendaki para pelayan dan jemaat di Roma supaya menasihati untuk perbuatan yang baik, sehingga kesadaran mendalam tentang kehidupan berbagi, baik dalam senang atau susah, sedih atau gembira, lemah atau kuat, juga dalam kekurangan atau kelimpahan, menjadi sasaran pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, membagi segala sesuatu untuk kepentingan bersama, misalnya seperti kerinduan Rasul Paulus supaya jemaat di Roma mengumpulkan pemberian dalam rangka pelayanan menanggulangi kemiskinan di Yerusalem. Sebagaimana Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa memprogramkan kemitraan jemaat. Silang pelayanan membantu jemaat yang baru bertumbuh, jemaat yang membutuhkan pertolongan, sehingga ada gerakan diakonia untuk berbagi kebutuhan pelayanan gereja. Sebagai warga gereja, kita harus memiliki kepekaan dan kepedulian warga gereja kita terhadap sesama. Sebab siapa bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang tulus. Jadi murni empati terhadap sesama jemaat, sesama hamba Tuhan, bahkan pun kehidupan orang lain, tidak ada unsur paksaan tetapi pemberian sukarela. Bagaimana sekarang kita sedang memperhatikan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, termasuk terhadap saudara-saudara kita yang juga sedang dalam penderitaan oleh karena meletusnya gunung ruang di Tagulandang. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, marilah kita juga menunjukkan kemurahan hati, berbagi dengan sesama,
dalam bentuk diakonia karitatif. Berbagi bagi mereka yang sakit, yang dalam pergumulan duka, beasiswa studi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, dan sebagainya, sebagaimana program jemaat dan kemitraan antar gereja, sungguh-sungguh dilakukan dengan sukacita. Sebab kenyataan ada jemaat yang bermitra, ketika datang di jemaat yang dimitrai, lebih dahulu berucap, aduh, bukan torang mau bakase, mesti dorang yang bakase. Dia, dorang pe gereja lebih bagus daripada torang pe gereja. Program itu antara lain membantu pendeta di daerah terpencil, stunting, yaitu mereka yang mengalami masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Akibatnya pembentukan dan pertumbuhan tulang pada anak yang tertunda, berat badan rendah apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Seorang anak berbadan lebih pendek dari seusianya. Maka dengan program berbagi, membantu mereka yang kekurangan dan yang ada dalam kelemahan, termasuk mereka yang menghadapi bencana alam. Tentu kita tidak memintanya, tapi bila mana ini terjadi, tentu pula ada perenungan supaya kita tetap di dalam Tuhan, supaya kehidupan melihat, memperhatikan dan mempedulikan sesama kita kerjakan. Mulailah lakukan apa kehendak Tuhan, sehingga kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Tidak saja mengasihi Tuhan, tetapi sesama kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat yang rela mengorbankan hidup supaya dunia, manusia, dan kami umat percaya beroleh keselamatan kekal. Bila Engkau telah melakukannya, mengorbankan diri bagi kami, ajarilah kami untuk melakukannya, sehingga kerelaan berkorban, kerelaan memberkati sesama dalam kekurangan kami lakukan. Kami pun tentu bergumul bersama saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi dampak bencana alam, longsor, banjir bandang, bahkan juga saudara-saudara kami di kepulauan di Tagulandang dan sekitarnya oleh karena letusan gunung ruang. Tuhan, kami terpanggil dan digerakkan hati untuk menyatakan kepedulian, tidak sekedar empati, tetapi melakukan tindak nyata, berbagi. Apapun, mungkin kami juga berkekurangan, tapi saat mampu melakukan kehendak Tuhan, berbagi dengan sesama, maka kami memenuhi hukum Kristus. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan sepanjang akhir pekan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.